Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 16 April 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 30 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kita di dunia ini tentunya membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup kita. Karenanya tidaklah mengherankan jika setiap kita selalu berusaha membanting tulang, bekerja keras untuk membangun kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap hari. Namun terkadang saking sibuknya kita dalam mencari kebutuhan-kebutuhan jasmania, makanan-makanan jasmania, kita kadang lupa untuk memberikan waktu dan tenaga kita untuk mencari makanan yang kekal. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, memang pangan merupakan kebutuhan pokok kita. Namun Tuhan Yesus menyatakan kepada kita sekalian pada hari ini melalui perikop Injil Yohanes bab 60 ayat 30 sampai 35. Adalah lebih penting bagi kita selain mengenyangkan jasmania kita dengan makanan dan minuman, kita juga harus berusaha memuaskan hidup kita dengan roti hidup. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tentunya membuat kita kenyang, namun tidaklah bertahan lama, sebab pasti kita akan lapar lagi. Tidak demikian dengan roti hidup, roti yang dapat mengenyangkan dan melegakan kita hingga kekal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Perikop Injil yang kita dengar hari ini, Yesus digambarkan sebagai roti hidup. Gambaran Yesus sebagai roti hidup hendak menegaskan bahwa Dialah pusat tujuan hidup setiap kita. Dialah santapan rohani yang memberikan kita hidup kekal. Hal itu ditegaskan oleh Yesus sendiri dengan mengatakan demikian, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hendak menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya tergantung sepenuhnya pada makanan dan minuman yang bersifat jasmania dan sementara. Yesus adalah roti hidup yang memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Dialah roti hidup yang memberikan daya hidup bagi manusia yang percaya kepadanya. Roti hidup itu dapat kita temukan secara nyata di dalam Ekaristi. Sebab dalam Ekaristi, Kristus hadir, dipersembahkan dan disantap, serta melaluinya manusia, kita sekalian, memiliki jaminan hidup kekal. Oleh karena itu, barang siapa datang kepadanya dan menyambutnya, ia tidak akan berkekurangan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus dalam berbagai khotbahnya, dalam berbagai ajarannya, dia juga sering mengecam bagaimana cara orang banyak yang mengikutinya semata-mata hanya karena mereka telah kenyang dari roti yang diberikan melalui mujizat yang dilakukannya. Kedatangan mereka bukan untuk mengenal Yesus lebih jauh, namun hanya supaya dapat melihat dan menikmati kembali roti dari mujizat Tuhan Yesus. Dari sikap orang-orang yang mencarinya demikian, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk lebih berusaha mencari roti kehidupan yang terkandung di dalamnya kekekalan, tidak lapar dan haus lagi. Roti hidup itu datangnya dari surga. Sebagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun. Dan roti hidup itu sekarang telah datang ke dalam dunia, memberikan kepuasan dan kelegaan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Di zaman modern ini, kebanyakan kita lebih meluangkan begitu banyak waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia daripada mencari Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Kita kadang enggan mengikuti perayaan Ekaristi karena alasan sibuk, malas, capek, dan lain sebagainya. Kita kadang hanya mengutamakan kehidupan di dunia ini yang bersifat sementara daripada mengutamakan kehidupan abadi. Pada hari ini, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita agar di tengah kesibukan duniawi kita, kita tidak lupa melakukan pekerjaan-pekerjaan surgawi. Kita tidak lupa datang pada Yesus, Sang Roti Hidup, dan bersedia melakukan kehendaknya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa
percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.